Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 3. Hamba Allah yang mulia, secara teks firman tersebut bisa kita maknai bahwa ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Tentu ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Perintahnya apa? Kum fa'anzir, bangunlah, bangun dari suasana berselimut. Fa'anzir, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Hamba Allah yang mulia, kita saat ini berada di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Di mana-mana kaum muslimin dalam suasana memperingati Maulidur Rasul. Tentu ada spesifikasi sesuai dengan kultur masyarakat bagaimana memahami perjuangan Rasulullah SAW. Itu ditransformasikan dalam berbagai ragam bentuk untuk menyiasati perjuangan beliau. Dalam kesempatan yang singkat ini, ada baiknya kita coba kontekstualisasikan makna tekstual dari firman tadi. Dalam berbagai riwayat disebutkan, yang mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu beliau bergegas pulang ke rumah menemui Khadijah radhiyallahu anha. Riwayat lain menyebutkan bahwa terjadi selang waktu, beberapa waktu, dan diriwayatkan juga bahwa Muhammad SAW bertemu kembali dengan malaikat Jibril yang sebelumnya memberikan perintah wahyu itu kepada beliau. Bergegaslah Rasul menemui Khadijah. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Ada semacam kekhawatiran, ada perasaan yang menyelimuti beliau, maka beliau diminta untuk selimut. Nah, itulah bagaimana ayat ini turun. Ya ayyuhal mudaththir, ini jelas, wahai orang yang berselimut, itu Muhammad. Namun banyak tafsir ini memberikan penjelasan-penjelasan. Sebenarnya bukan hanya dalam artian berselimut, secara teks ya benar, beliau diselimuti dengan pakaian. Kum fa'anzir artinya bangun, fa'anzir berikan peringatan. Peringatan mana? Apabila itu tidak disampaikan, maka akan terjadi keresahan lain di kalangan komunitas tentunya. Ini banyak pendapat tentang ini. Malahan pendapat ini sebenarnya adalah sebagai apa ya?
pertanda dimulainya untuk menyampaikan risalah an-nubuwah dengan tidak mengabaikan keagungan Tuhan. Hamba Allah yang mulia, ya ayyuhal mudassir ini itu jelas sharih perintahnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit menyampaikan dakwah. Kemudian memberikan peringatan kepada manusia. Dari apa peringatan itu? Dari siksaan Allah pada hari Yaumul Hisab, hari perhitungan kelak. Jadi aktivitas kemanusiaan ini dalam perspektif keislaman ada perhitungan. Apabila kebaikan yang Anda lakukan, maka Anda akan memperoleh pahala atau balasan surga. Apabila kejahatan yang dilakukan, maka Anda akan memperoleh siksaan neraka. Oleh karenanya bersegeralah untuk beristighfar bila mana Anda meyakini Anda melakukan kesalahan-kesalahan agar sama-sama berada dalam surga. Namun salah seorang mufassir dan bahkan banyak para mufassir memberikan penegasan bahwa taklif untuk bangun dari tidur ini tidak hanya kepada wahajat taklif laisa li Muhammadin wahdah. Jadi taklif ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Balin nasi jami'a, tapi kepada semua manusia. Jadi perintah untuk bangkit, untuk bangun, ayakumu, untuk bergegas ya, untuk bangun, wayanzuru ataupun memberi peringatan kepada lainnya, itu berlaku bagi semuanya. Hamba Allah yang mulia, tentu ya banyak model-model komunitas yang ada di dunia ini. Banyak persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan peradaban, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan politik. Mau tidak mau harus dikemas dengan dakwah ini dengan berbagai perspektif tentunya. Hamba Allah yang mulia, kita saat ini berada di Masjid Fathul Qarib, masjid kebanggaan kampus UIN Araniri Banda Aceh. Kita tahu UIN Araniri sebagai sebuah perguruan tinggi, tentu di dalamnya ada 3 komponen besar. Yang pertama para dosen, yang kedua para mahasiswa, dan yang ketiga adalah para karyawan yang mengelola kepentingan administrasi hidupnya kampus. Khatib berpikir bahwa perlu ada sinergi antara 3 komponen ini. Ketiga komponen ini tidak boleh berselimut, tidak boleh berdiam diri, tetapi harus bangun sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kepentingan hendak kemana UIN Ara ini akan dibawa. Dalam catatan hari ini di web UIN bahwa ada 856 tenaga dosen, 160 orang berpendidikan S3, 486 orang berpendidikan S2. Artinya 646 orang well educated dan 210 orang berpendidikan lainnya. Ada ahli media dan ada sarjana muda dan sebagainya. Artinya apa? Ini adalah sebuah power, adalah sebuah kekuatan. Oleh karena dalam rangka menyemangati Maulidur Rasul, ini tenaga ini harus bangun dari kelalaiannya, harus bangun dari tidurnya, bangun memberikan kontribusi. Kalau risalah nubuah adalah untuk melakukan dakwah Rasul kepada umat, tapi risalah dosen haruslah mampu merespon persoalan sosiologis yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus. Kita ada 20-an guru besar dalam berbagai bidang ilmu Islamic Studies, dan ini sebenarnya sangat signifikan. Saatnya komunitas dosen UIN Araniri bergerak, bersinergi, bahwa Anda sebagai dosen di
dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Apa persoalan keAcehan hari ini? Persoalan peradabankah? Persoalan kemiskinankah? Persoalan sosialkah? Persoalan budaya? Persoalan politik? Itu tidak mungkin tidak ada solusi dari pendekatan keislaman. Problemnya adalah bagaimana kita semua mau berkontribusi. Untuk itulah para mahasiswa juga seharusnya merasa bersyukur bahwa Anda berada di perguruan tinggi ini dengan para pakar keilmuannya masing-masing. Mari kita saling bersinergi, saling mengingatkan, dan jangan lupa kepada Tuhan. Warabbaka fakabbir. Ingatlah kepada Tuhan bahwa dimensi teologis itu sangat penting untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kenapa? Seseorang yang berjuang dalam pekerjaan profesionalitas dirinya tanpa menyertakan kehadiran Tuhan, maka akan datang malapetaka bagi dirinya. Mengapa dikatakan demikian? Seorang yang berjuang menegakkan profesionalitas dirinya, bila mana ia berhasil, maka dia tidak akan pernah sombong. Kenapa? Karena menyertakan Tuhan dalam perjuangannya. Sebaliknya, orang yang sukses seperti ini akan bersyukur, akan menghargai manusia sebagai sebuah komunitas yang manusiawi. Tetapi bila mana seseorang yang berjuang menegakkan profesionalitas dirinya, tidak menyertakan Tuhan dalam perjuangannya, maka ia akan takabur. Kalau ia sukses, menganggap bahwa suksesnya adalah karena dirinya, bukan karena ada pertolongan Tuhan di dalam kesuksesan tersebut. Apalagi sebaliknya, apabila ia gagal, maka ia tidak akan mau mengoreksi dirinya karena tidak menyertakan adanya Tuhan. Kegagalan seseorang tidak bijak apabila ditimpakan kepada kesalahan orang lain. Tetapi kegagalan diri seseorang seharusnya adalah bijak, adalah untuk memperbaiki diri sehingga mengemas perjuangan berikutnya. Hamba yang mulia, hati berpikir bahwa banyak sebenarnya sirah nubuah, banyak sebenarnya tauladan Nabi, geopolitik Nabi, bagaimana Nabi menciptakan komunitas madaniyah, itu yang bisa ditransformasikan dalam nilai-nilai kehidupan terkini. Inilah tugas kita sebenarnya, harus bersinergi. Sudahlah, tinggalkan hal-hal yang negatif. Kumpulkanlah energi positif sebagai salah satu momentum strategis Rasul mengajarkan kepada umat bahwa husnudzan adalah sangat amat penting dalam menggerakkan risalah an-nubuwah itu sendiri. Apalagi untuk menggerakkan sebuah kemampuan energi positif dari sebuah kelembagaan. Inilah sebenarnya kekuatan dan power. Dan ini adalah sebuah renungan kalau kita mau merenungi secara seksama. Bagaimana Rasul ketika dicemoohkan oleh orang lain, bagaimana Rasulullah ketika dilempar oleh orang lain, ditawarkan oleh malaikat, bagaimana orang ini. Tetapi Rasul dengan bijak menyampaikan, jangan, mereka adalah manusia juga, mungkin belum paham apa yang sedang saya perjuangkan. Mungkin itu bahasa yang mudah kita pahami. Hamba Allah yang mulia, oleh karena itu, marilah kita tegakkan profesionalitas. Dosen dengan berbagai ilmunya jangan hanya terjebak dengan teori konseptual, tetapi berikanlah tauladan ataupun aksi yang benar-benar teori konseptual itu dirasakan oleh masyarakat banyak. Demikian juga mahasiswa, jangan lalai semasa mahasiswa. Walaupun Anda berpegang bahwa laitas syababa ya'udu yauman, meskipun keadaan kemahasiswaan ini tidak dapat diulang kembali, tetapi jangan abai, tuntutlah ilmu. Karena bagaimanapun sinergi keilmuan antara seorang pakar dengan mahasiswa ini sangat amat penting untuk menjawab tantangan kehidupan kemanusiaan di Aceh, bahkan nasional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba' fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rabbal alamin. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.